Yo, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y. Dan kali ini saya sudah kemarin sudah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Ya udah. Dan oke, sekarang kita berada di time management series. Bagaimana cara kalian mengatur waktu dengan baik. Jadi ya, dan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa ya di time management series. Udah sebulan vakum jadi agak lupa-lupa gitu. Oh iya, tentang motivasi, bukan motivasi, target dan tujuan hidup. Bagaimana cara kita merancang target yang baik dan benar. Nah, dan di sini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan kebiasaan. Di sini mungkin template-nya bisa kalian lihat berubah lagi dengan menggunakan template yang sama dengan kurikulum Ramadan kemarin, karena template yang dulu udah hilang, nggak tahu kemana juga. Jadi sekarang saya menggunakan template yang ini. Dan oke, kita lanjut saja langsung ke pelajaran utama kita. Kebiasaan. Di sini kita akan membuat kebiasaan, kepribadian dan juga sumber daya. Dan nanti kita akan memisahkan ini menjadi beberapa video. Mungkin 5 video ya. Dan untuk pertama kali kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan ini kalau dalam bahasa Inggris kan namanya adalah habit ya. Habit ini adalah sebuah aktivitas yang di situ baik intelektual maupun fisikal, maupun mental, yang di situ hanya memerlukan sumber daya otak yang sedikit karena sudah terbiasa otaknya. Contohnya apa? Contohnya kalian menyetir. Menyetir itu kan karena mungkin kalau kalian di situ mungkin berprofesi sebagai ojek online atau mungkin supir, atau mungkin kalian sudah terlalu terbiasa untuk berpergian jauh. Menyetir itu kayak udah menjadi aktivitas yang ya biasa gitu, udah menjadi kebiasaan. Jadi sumber daya dari otak kalian yang digunakan untuk menyetir itu cukup sedikit, sehingga kalian bisa melakukan banyak hal saat menyetir. Mungkin bisa sambil makan malam, bisa sambil ngetik pesan HP, bisa sambil dengerin musik dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan ini apa sih manfaatnya? Untungnya kebiasaan bagi time management ini apa? Yang namanya kebiasaan, karena kebiasaan ini merupakan sesuatu yang otomatis sehingga memerlukan sumber daya yang kecil. Ketika kalian memerlukan sumber daya yang kecil untuk membuat mengerjakan suatu aktivitas, kalian bisa menghemat waktu. Ya contohnya ketika kalian memang sudah terbiasa untuk menyetir, kalian bisa ngebut dong. Iya, itu contoh yang buruk tapi ya. Atau mungkin kalian udah terbiasa untuk mengetik cepat, ketikan dengan 10 jari. Itu akan menghemat waktu kalian untuk membuat laporan. Nah, dan seperti itu. Nah, oke. Itu adalah keuntungan dari kebiasaan dan juga pengertian dari kebiasaan. Sekarang saya akan menceritakan bagaimana cara kita membuat sebuah kebiasaan. Oke. Kalau dalam psikologi ini ada yang dinamakan dengan habit loop atau perulangan untuk kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan ini ada loopnya, ada perulangannya gitu loh. Yang pertama, kebiasaan itu pasti diawali dengan trigger atau pemicu. Jadi otak itu untuk memasuki mode otomatis itu ada pemicunya. Kayak kalau kalian motor itu, ketika kalian di situ motor itu mau berjalan pasti ada starternya dong. Nggak mungkin motor tiba-tiba jalan, atau mungkin kalian langsung, iya kalau kalian dorong bisa jalan sih. Tapi kan untuk motor itu kan kalau kalian mau mengemudi pastinya pemicunya adalah starter. Ketika kalian sudah men-starter motor atau mobil ya kalian jalan gitu. Aktivitas mengemudi akan otomatis. Otak kalian juga perlu yang namanya pemicu. Mungkin ketika kalian di situ ingin membuat sebuah kebiasaan, kalian harus tahu pemicunya juga. Contoh mungkin ya, ketika kalian di situ, kalau saya sendiri ya, ketika ingin membuat sebuah kebiasaan, saya taruh di reminder karena saya memang orang yang di situ suka membaca dan melihat HP, karena HP ini juga merupakan sebuah pokoknya kebutuhan lah intinya adalah HP ini. Maka saya menggunakan reminder dari HP untuk mengingatkan saya tentang kebiasaan saya. Jadi ketika dilihat, ada notifikasi dari nama aplikasinya adalah Grow, terus saya nggak promosikan di sini. Ada notifikasi kebiasaan. Maka dari itu setelah itu saya harus melakukan kebiasaan itu. Nah, kemudian setelah kalian di situ mengetahui pemicunya,
entah kalian menggunakan pemicu apapun. Kalau kalian ingin membiasakan diri dengan olahraga, kalian menggunakan pemicu, sepatu kalian itu kalian taruh di rak, bukan di rak ya, di samping tempat tidur. Jadi ketika bangun tidur, wah saya harus olahraga. Nah itu juga bisa seperti itu. Atau mungkin kalian menggunakan pengingat di langit-langit rumah, bukan di langit-langit rumah, langit-langit kamar, ditulis di situ, saya harus membaca buku bukan sekali seminggu, 1 buku seminggu. Nah itu dilihat. Jadi ketika mau rebahan, wah saya harus membaca. Nah itu kan juga pemicu. Intinya setiap kebiasaan itu pasti ada pemicunya gitu loh. Dan setelah itu kalian ketika sudah ada pemicunya, kalian harus melakukan kebiasaan itu dengan berulang-ulang. Kalau dari beberapa teori yang saya dapat, ada mungkin sekitar 21 hari untuk membentuk sebuah kebiasaan itu menjadi dasar. Maksudnya dasar dari kebiasaan itu dibentuk dalam 21 hari. Jadi ya kalian track sendiri, oh ini saya udah 21 hari berturut-turut ya, bukan 21 hari tapi bolongnya 3 hari, bolongnya 3 hari, dan bolongnya 4 hari, bolongnya seminggu, seperti itu ya. Tapi 21 hari itu berturut-turut. Nah itu baru kalian di situ bisa itu membuat sebuah dasar dari kebiasaan. Meskipun 21 hari menurut saya juga kurang sih, karena saya ketika melihat ngeset itu kan, kalau di aplikasi Grow itu saya mengesetnya 66 hari, tapi waktu itu masih belum bisa menjadi kebiasaan yang baik juga. Dan yang setelah itu kita memiliki reward. Nah reward ini merupakan sebuah penghargaan kecil bagi otak karena telah melakukan sesuatu yang mungkin tidak biasa, dengan memberikan sebuah kesenangan kecil kepada otak, sehingga otak itu akan tahu, oh ketika saya melakukan kebiasaan ini saya akan mendapatkan kenikmatan ini. Mungkin ketika kalian di situ ingin jogging gitu kan, ingin membiasakan diri jogging, ya udah joggingnya itu kalian pasang rute di tempat mungkin bakso favorit kalian, tapi habis makan jogging habis jogging makan bakso enggak es degan. Oke. Es degan favorit kalian gitu. Misal es degan favorit kalian ada di mungkin sekitar 3 kilo dari rumah. Ya udah rutenya di situ. Jadi setelah jogging selesai, langsung belok ke es degan. Nah, itu kan otak itu pasti akan membuat kesimpulan, wah ketika saya jogging saya akan mendapatkan es degan, dan es degan itu seger. Nah seperti itu. Oke, itu adalah dari habit loop, yaitu pertama adalah pemicu, kemudian habit itu sendiri, dan kemudian adalah reward. Oke, mungkin untuk kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Di video kali ini kalian belajar tentang kebiasaan dan bagaimana cara kita membuat sebuah kebiasaan dengan 3 habit loop tadi. Habit loop itu apa? Perulangan kebiasaan tadi ya. Ada pemicu atau trigger, kemudian ada rutin atau kebiasaan itu sendiri, dan kemudian ada juga reward atau penghargaan. Oke, mungkin seperti itu dulu. Jangan lupa like dan subscribe video ini, subscribe channel ini untuk kalian mendapatkan motivasi-motivasi yang lain. Dan juga kalau kalian di situ mungkin hobinya menyetir gitu ya, dan ingin mendengarkan kalimat motivasi yang lain, kalian juga bisa mendengarkan di podcast Mesti Dengar ya, di Spotify atau di Apple iTunes. Kalian bisa follow dan dengerin beberapa episode-episode yang pasti akan memotivasi kalian banget. Dan juga kalau kalian di situ gemar banget dengan membaca, kalian bisa membaca di mestisukses.com, atau ada anak-anaknya juga, anak-anak perusahaan dari Mesti Sukses. Ada Mesti Bisa dan juga Mesti Baca. Mesti Bisa kalian mendapatkan tutorial, dan Mesti Baca kalian mendapatkan saran bacaan yang bagus. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih kalian sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.